Pengajian akbar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Solo menjadi salah satu agenda keagamaan terbesar tahun ini. Persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari dengan harapan acara ini dapat menjadi ajang silaturahmi sekaligus menambah keimanan masyarakat. Para ulama terkemuka diundang untuk memberikan tausiah, termasuk Gus Ikdam, seorang pendakwah yang semakin dikenal karena ceramahnya yang menyentuh hati. Masyarakat Solo, yang dikenal religius dan antusias terhadap pengajian, sangat menantikan acara ini. Mereka berharap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berkah dari kebersamaan dalam majelis ilmu. Pemerintah Kota Solo telah mengatur segala kebutuhan agar pengajian berjalan lancar dan hikmat. Lapangan besar yang menjadi lokasi utama pengajian telah dipersiapkan dengan matang. Panggung megah berdiri di tengah, lengkap dengan sistem suara yang jernih agar tausiah dapat didengar oleh seluruh jamaah. Ribuan kursi telah disusun rapi, meskipun sebagian besar masyarakat lebih memilih duduk di tikar yang mereka bawa sendiri. Panitia juga bekerja keras memastikan kenyamanan peserta, mulai dari penyediaan air minum, tenaga medis, hingga keamanan yang siaga di berbagai titik. Informasi mengenai acara ini tersebar luas melalui berbagai media sosial dan pengumuman di masjid-masjid. Tidak hanya warga Solo, banyak juga masyarakat dari luar kota yang berbondong-bondong datang untuk menghadiri pengajian ini. Keistimewaan acara ini semakin terasa karena Gus Ikdam, yang selama ini dikenal aktif berdakwah dengan gaya khasnya, akan menjadi penceramah utama. Banyak orang berharap mendapatkan nasihat berharga dari beliau, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan tema yang diangkat tentang ketenangan hati dan kebersihan jiwa, pengajian ini menjadi daya tarik bagi berbagai kalangan. Semakin mendekati hari pelaksanaan, panitia semakin disibukkan dengan berbagai persiapan akhir. Mereka memastikan bahwa segala aspek teknis telah siap, mulai dari tata panggung, sistem penerangan, hingga jalur masuk dan keluar agar tidak terjadi kepadatan berlebih. Relawan yang terlibat juga mendapatkan pengarahan mengenai tugas masing-masing agar acara berjalan tertib. Di berbagai sudut kota, spanduk besar bertuliskan pengajian akbar bersama Gus Ikdam terlihat menghiasi jalanan, mengingatkan masyarakat akan momen yang tidak boleh dilewatkan. Hari yang dinanti akhirnya tiba, dan sejak pagi hari, jamaah sudah mulai berdatangan ke lokasi acara. Mereka datang dengan penuh semangat, membawa keluarga dan teman-teman untuk bersama-sama mendengarkan tausiah. Beberapa bahkan datang sejak subuh untuk mendapatkan tempat terbaik. Jalanan menuju lokasi dipenuhi oleh kendaraan yang bergerak perlahan, sementara petugas keamanan dan panitia sibuk mengatur lalu lintas agar tetap terkendali. Dengan penuh antusiasme, masyarakat menunggu kehadiran Gus Ikdam yang akan menyampaikan ceramahnya dalam acara penuh keberkahan ini. Sejak pagi, suasana di lokasi pengajian semakin ramai dengan kedatangan jamaah dari berbagai daerah. Setiap sudut lapangan telah dipenuhi oleh mereka yang datang dengan penuh harapan, menunggu kehadiran Gus Ikdam. Semakin siang, jumlah orang yang datang semakin bertambah, membuat panitia harus bekerja lebih keras untuk menjaga ketertiban. Para santri dan jamaah yang mengenakan pakaian putih tampak duduk dengan tertib, membaca zikir dan salawat sambil menanti ceramah dimulai. Meski cuaca cukup panas, antusiasme mereka tak berkurang sedikit pun. Di tengah suasana yang semakin padat, beberapa panitia mulai memberikan informasi bahwa Gus Ikdam akan segera tiba. Mendengar kabar tersebut, para jamaah semakin bersemangat. Mereka berharap bisa melihat langsung sosok pendakwah yang selama ini hanya mereka dengar melalui rekaman ceramah di media sosial. Para santri yang sudah terbiasa mendengar tausiah beliau pun merasa tidak sabar untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan. Kehadiran Gus Ikdam menjadi magnet utama acara ini, membuat ribuan pasang mata tertuju ke arah panggung utama. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan perlahan memasuki area pengajian. Sorak-sorai takbir dan salawat terdengar dari jamaah yang melihat kedatangan Gus Ikdam. Dengan penuh ketenangan, beliau turun dari mobil dan langsung disambut oleh panitia serta beberapa ulama setempat. Wajah beliau tampak berseri, memberikan salam kepada setiap orang yang menyambutnya. Dalam kesederhanaannya, Gus Ikdam tetap rendah hati, menyalami satu persatu panitia serta masyarakat yang berada di dekatnya. Langkah demi langkah, beliau menuju panggung utama, melewati lautan manusia yang penuh semangat. Setiap gerakan beliau disambut dengan penuh penghormatan oleh jamaah yang hadir. Suasana yang awalnya riuh perlahan berubah menjadi hening ketika beliau menaiki panggung. Semua orang tampak siap untuk mendengarkan ceramah yang akan disampaikan. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Gus Ikdam memulai dengan salam dan doa pembuka, menandakan bahwa pengajian telah resmi dimulai. Masyarakat yang hadir merasakan ketenangan mendalam saat Gus Ikdam mulai berbicara. Gaya penyampaian beliau yang santai tetapi penuh makna membuat setiap kata yang diucapkan mudah dicerna. Dengan penuh perhatian, jamaah menyimak ceramah yang diberikan, berharap mendapatkan hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pengajian yang sudah lama dinanti akhirnya berlangsung, memberikan nuansa spiritual yang begitu mendalam bagi setiap orang yang hadir. Sejak pagi buta, masyarakat sudah mulai memadati lapangan tempat pengajian akan berlangsung. Beberapa keluarga datang bersama, membawa perlengkapan sederhana seperti tikar dan bekal makanan untuk bertahan sepanjang acara. Tidak sedikit pula yang datang dalam rombongan besar dari desa-desa sekitar, menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Suasana penuh kebersamaan terasa begitu kuat, mencerminkan semangat keagamaan yang tinggi di kalangan masyarakat Solo. Pihak panitia yang telah bersiap sejak subuh memastikan bahwa semua peserta mendapatkan tempat yang nyaman. Mereka mengerahkan jamaah ke berbagai area yang telah disediakan, memastikan tidak ada kerumunan berlebih di satu titik. Para petugas keamanan juga disiagakan untuk mengatur arus masuk dan keluar, menghindari kemungkinan terjadi kepadatan yang berlebihan. Meskipun jumlah jamaah yang datang melebihi perkiraan, acara tetap berlangsung dengan tertib berkat kerja keras panitia dan relawan yang bertugas. Semakin mendekati waktu ceramah, suara salawat dan zikir semakin menggema di seluruh area. Jamaah yang hadir tanpa khusyuk dalam doa mereka, menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Beberapa orang terlihat membawa kitab kecil untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan disampaikan dalam tausiah. Mereka ingin memastikan bahwa setiap nasihat dari Gus Ikdam bisa diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sudut lain lapangan, pedagang kecil yang menjual air minum dan makanan ringan turut merasakan berkah dari acara ini. Mereka melayani jamaah dengan penuh semangat, menyadari bahwa pengajian ini bukan hanya menjadi ladang ilmu, tetapi juga kesempatan untuk mencari rezeki. Beberapa dari mereka bahkan menyempatkan diri untuk ikut mendengarkan ceramah dari kejauhan, menunjukkan bahwa semangat keagamaan menyentuh semua kalangan. Saat waktu yang dinanti tiba, seluruh jamaah yang memenuhi lapangan bersiap untuk menyambut Gus Ikdam di atas panggung. Dengan wajah penuh harap, mereka menunggu setiap kata yang akan disampaikan. Tidak ada suara yang mengganggu, hanya kesunyian yang dipenuhi dengan ketenangan dan keikhlasan untuk menerima ilmu. Acara pengajian akbar ini benar-benar menjadi momen yang berharga bagi masyarakat Solo dan sekitarnya. Di tengah lautan manusia yang memenuhi lapangan pengajian, seorang pria sederhana dengan kemeja putih dan celana panjang hitam berjalan perlahan di antara jamaah. Tidak banyak yang memperhatikannya, karena semua mata tertuju pada panggung tempat Gus Ikdam akan menyampaikan ceramahnya. Pria itu mengenakan peci hitam dan sesekali tersenyum ketika melewati kelompok-kelompok jamaah yang duduk di tikar mereka. Tidak ada pengawalan ketat, tidak ada atribut yang mencolok, hanya kesederhanaan yang melekat pada dirinya. Pria itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau datang tanpa pengumuman resmi, memilih untuk menjadi bagian dari jamaah tanpa menonjolkan diri. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sejak lama, Pak Jokowi memang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan selalu ingin merasakan atmosfer keagamaan secara langsung. Dalam kesederhanaannya, beliau hanya ingin duduk bersama masyarakat, mendengarkan tausiah tanpa perlakuan istimewa. Saat beliau berjalan di antara jamaah, beberapa orang mulai menyadari kehadirannya. Bisik-bisik kecil terdengar, namun tidak ada yang berani mengganggu karena melihat kesungguhannya dalam mengikuti acara. Sebagian besar jamaah memilih untuk tetap fokus pada pengajian, menghormati keinginan beliau untuk berbaur tanpa gangguan. Panitia yang menyadari kehadiran mantan presiden ini juga tetap menjaga suasana agar tetap kondusif, memastikan tidak ada yang berlebihan dalam menyambutnya. Pak Jokowi akhirnya menemukan tempat di salah satu sudut lapangan, di antara masyarakat biasa. Beliau duduk bersila di atas tikar yang telah disediakan oleh seorang jamaah yang kebetulan mengenalinya. Dengan rendah hati, beliau mengucapkan terima kasih dan segera menyesuaikan diri dengan suasana sekitar. Tidak ada gestur yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang tokoh besar, hanya seorang warga negara yang ingin mendapatkan ilmu agama seperti yang lain. Ketika Gus Ikdam mulai menyampaikan ceramahnya, Pak Jokowi tampak khusyuk mendengarkan. Wajahnya mencerminkan ketenangan, menunjukkan bahwa kehadirannya di tempat ini bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar didasari oleh keinginan untuk mendapatkan manfaat dari pengajian. Tidak ada kamera yang menyorotnya, tidak ada panggilan kehormatan yang diberikan kepadanya. Hanya ada seorang pria sederhana yang duduk di tengah-tengah rakyatnya, menikmati kebersamaan dalam ibadah dan ilmu. Di tengah ribuan jamaah yang hadir, kehadiran Pak Jokowi tidak langsung menarik perhatian besar. Meskipun beberapa orang mulai menyadarinya, suasana tetap tenang. Beliau memilih duduk di barisan belakang, tidak ingin mengganggu fokus utama acara. Seseorang di sebelahnya sempat menyapa, dan dengan senyum khasnya, beliau membalas dengan hangat. Percakapan ringan pun terjadi, menunjukkan betapa mudahnya beliau membaur dengan masyarakat tanpa sekat. Seorang pria parubaya yang duduk di sampingnya mulai berbicara, menanyakan apakah beliau datang sendirian atau bersama rombongan.
Pak Jokowi hanya tersenyum dan menjawab dengan singkat bahwa dirinya ingin mengikuti pengajian seperti jamaah lainnya. Orang di sebelahnya tampak terkejut tetapi tetap menjaga sikap, memahami bahwa mantan presiden ini tidak ingin mendapatkan perlakuan khusus. Percakapan mereka pun berlanjut, membahas isi ceramah yang sedang berlangsung, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Di antara para jamaah, ada seorang ibu yang tanpa sengaja melihat wajah beliau dengan lebih jelas. Matanya membelalak, lalu berbisik kepada suaminya, memastikan apakah orang yang duduk tak jauh dari mereka benar-benar Pak Jokowi. Sang suami, yang awalnya ragu, akhirnya mengangguk pelan. Meski ingin menyapanya, mereka memilih untuk tetap diam, menghormati suasana pengajian yang sedang berlangsung. Namun, di hati mereka, ada rasa bangga bahwa seorang pemimpin seperti Pak Jokowi masih mau duduk bersama rakyatnya dalam acara keagamaan seperti ini. Semakin lama, semakin banyak yang mulai menyadari keberadaannya. Namun, alih-alih menciptakan keramaian atau kegaduhan, justru hal ini menambah rasa hormat di hati para jamaah. Mereka melihat sosok seorang pemimpin yang tetap rendah hati meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. Tidak ada protokol yang menghalangi, tidak ada jarak antara dirinya dan rakyat. Kehadirannya seolah menjadi pesan tersendiri bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang tetap hadir di tengah masyarakat, tidak hanya saat berkuasa, tetapi juga setelahnya. Pak Jokowi tetap berada di tempatnya hingga sesi pertama ceramah selesai. Beliau tidak menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan lokasi lebih awal, menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti setiap rangkaian acara. Jamaah di sekitarnya pun semakin merasa nyaman, menyadari bahwa kehadiran beliau bukan untuk mencari perhatian, melainkan benar-benar ingin merasakan kebersamaan dalam majelis ilmu. Sikapnya yang tetap rendah hati membuat banyak orang semakin menghormatinya, tanpa perlu kata-kata atau sorotan media. Seiring dengan semakin padatnya jamaah yang hadir, suasana pengajian semakin terasa hikmat. Di atas panggung, Gus Ikdam berdiri dengan penuh wibawa, menyapu pandangan ke seluruh jamaah yang datang dengan niat mencari ilmu. Mikrofon telah disiapkan, dan suara lantunan salawat menggema di seluruh area, menciptakan ketenangan yang menyejukkan hati. Jamaah duduk bersila dengan rapi, sebagian masih berzikir dalam hati, sementara yang lain menyiapkan buku catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan dalam ceramah nanti. Di antara kerumunan, terlihat wajah-wajah penuh harap, menunggu ilmu yang akan disampaikan oleh Gus Ikdam. Tidak ada suara gaduh, hanya desiran angin dan suara perlahan dari mereka yang membaca doa dalam hati. Bahkan anak-anak kecil yang ikut bersama orang tua mereka tampak tenang, seolah ikut larut dalam suasana penuh ketenangan ini. Cahaya lampu dari panggung menerangi area utama, menciptakan nuansa yang semakin menambah kehusyukan acara. Ketika Gus Ikdam mulai berbicara, suasana semakin hening. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan memiliki daya tarik tersendiri, membuat setiap jamaah terfokus penuh pada apa yang disampaikan. Beliau memulai dengan mengingatkan pentingnya niat dalam menghadiri majelis ilmu. Dengan bahasa yang mudah dipahami, beliau menjelaskan bahwa kehadiran di pengajian bukan sekadar untuk mendengarkan ceramah, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan pencerahan dalam kehidupan. Di sudut lapangan, Pak Jokowi duduk dengan sikap penuh perhatian. Beliau mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk tanda memahami isi ceramah. Meskipun beliau adalah seorang tokoh besar yang telah banyak berbicara di hadapan masyarakat, di majelis ilmu ini beliau hadir sebagai seorang murid, seorang manusia yang juga membutuhkan nasihat agama. Kesungguhannya dalam mendengarkan semakin menegaskan betapa pentingnya pengajian ini bagi siapa saja, tanpa memandang status atau jabatan. Saat Gus Ikdam melanjutkan tausiahnya tentang kesabaran dan ketulusan dalam menjalani kehidupan, suasana semakin syahdu. Beberapa jamaah tampak mengusap mata, terharu dengan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Tidak sedikit yang merasa bahwa ceramah ini seolah berbicara langsung kepada mereka, memberikan jawaban atas keresahan yang selama ini mereka rasakan. Pengajian akbar ini benar-benar menjadi momen refleksi diri bagi setiap orang yang hadir. Dengan suara yang tenang namun penuh makna, Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya. Beliau mulai membahas tentang makna kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Seringkali kita mengeluh ketika menghadapi kesulitan, ujarnya, padahal setiap cobaan yang datang adalah cara Allah menguatkan kita. Kata-katanya begitu sederhana, namun menusuk ke dalam hati setiap pendengarnya. Banyak jamaah yang terdiam, seolah sedang merenungkan makna dari setiap kalimat yang disampaikan. Beliau melanjutkan dengan mengisahkan bagaimana para nabi dan ulama terdahulu menghadapi cobaan dengan keteguhan hati. Lihatlah Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit bertahun-tahun, tetapi beliau tetap bersabar. Lihatlah Nabi Yusuf yang difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi tetap teguh dalam keimanan. Begitulah kita seharusnya bersikap ketika menghadapi ujian dalam hidup, katanya dengan penuh keyakinan.
Kisah-kisah ini membuat banyak jamaah semakin tenggelam dalam ceramah, merasa bahwa mereka juga bisa belajar dari teladan tersebut. Pak Jokowi yang duduk di antara jamaah terlihat semakin serius menyimak. Sesekali beliau mengusap dagunya, tanpa merenungkan setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Sebagai seseorang yang telah menghadapi banyak ujian dalam kepemimpinannya, beliau tentu bisa memahami bahwa kesabaran adalah kunci dalam menjalani hidup. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, hanya ketenangan yang menunjukkan bahwa ceramah ini benar-benar memberikan kesan mendalam baginya. Gus Ikdam kemudian mengingatkan bahwa kesabaran harus diiringi dengan keikhlasan. Jika kita berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan pujian, maka itu bukanlah keikhlasan. Tapi jika kita berbuat baik tanpa mengharap imbalan dari manusia, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih besar, ujarnya. Kalimat ini membuat beberapa jamaah menundukkan kepala, merenungi apakah selama ini mereka sudah ikhlas dalam berbuat baik atau masih mengharapkan pengakuan dari orang lain. Ceramah ini benar-benar menyentuh hati setiap orang yang hadir. Tidak hanya memberikan pencerahan, tetapi juga menjadi pengingat bagi mereka untuk memperbaiki diri. Banyak yang merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa mereka, seolah Allah telah mengirimkan Gus Ikdam untuk menyampaikan nasihat yang mereka butuhkan. Malam itu, pengajian tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin mencari ilmu, tetapi juga menjadi ladang bagi mereka untuk menemukan ketenangan hati. Seiring berjalannya pengajian, beberapa panitia mulai menyadari bahwa ada sosok istimewa di antara jamaah. Mereka berbisik satu sama lain, memastikan apakah benar yang mereka lihat adalah Pak Jokowi. Namun, mereka tetap menjaga suasana tetap kondusif, tidak ingin membuat kegaduhan di tengah jalannya ceramah. Sebagian dari mereka memilih untuk tetap fokus pada acara, sementara yang lain mulai mengatur strategi agar mantan presiden tetap merasa nyaman selama berada di lokasi. Sementara itu, beberapa jamaah di sekitar Pak Jokowi semakin yakin bahwa sosok di samping mereka adalah pemimpin yang pernah memimpin negeri ini. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga ketenangan, tidak ingin merusak suasana khusyuk yang telah terbangun. Ada rasa bangga di hati mereka, tetapi lebih dari itu, mereka merasa tersentuh melihat bahwa seorang mantan presiden masih mau duduk bersama mereka dalam majelis ilmu tanpa perlakuan istimewa. Di atas panggung, Gus Ikdam yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam berdakwah mulai menyadari suasana yang sedikit berbeda. Meskipun beliau tidak langsung menyebutkan nama, tetapi dalam beberapa kesempatan beliau memberikan pesan yang terasa lebih luas cakupannya, seolah berbicara kepada seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah yang tetap rendah hati, yang tetap mau mendengarkan rakyatnya meskipun telah mencapai puncak kekuasaan, jika tanya. Pak Jokowi yang mendengar kalimat tersebut hanya tersenyum kecil. Beliau memahami bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang memegang jabatan, tetapi juga tentang bagaimana tetap dekat dengan masyarakat bahkan setelah masa kepemimpinannya berakhir. Tidak ada yang perlu dibanggakan secara berlebihan, karena yang terpenting adalah bagaimana meninggalkan warisan kebaikan bagi generasi mendatang. Malam itu, kehadiran Pak Jokowi di pengajian benar-benar menjadi kejutan yang tidak disangka-sangka. Tidak ada agenda resmi, tidak ada panggilan kehormatan, hanya seorang mantan pemimpin yang ingin duduk di antara rakyatnya, mencari ilmu dan ketenangan hati. Pengajian ini bukan hanya menjadi ajang menambah wawasan, tetapi juga menjadi momen yang penuh makna bagi semua yang hadir. Setelah membahas kesabaran dalam menghadapi ujian, Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan tema yang tak kalah penting, keikhlasan dalam berbuat baik. Suaranya yang lembut namun penuh ketegasan menggema di seluruh lapangan, membuat para jamaah semakin khusyuk mendengarkan. Seringkali kita berbuat baik, tapi dalam hati masih ada harapan untuk dipuji, ujarnya. Padahal, amal yang paling mulia adalah yang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin dipandang baik oleh manusia. Pak Jokowi yang duduk di tengah jamaah mendengarkan dengan saksama. Sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai pemimpin negara, tentu beliau paham betul bagaimana sulitnya menjaga niat agar tetap lurus. Banyak orang yang berbuat baik hanya demi citra atau popularitas, tetapi pesan yang disampaikan oleh Gus Ikdam malam ini mengingatkan kembali bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam segala amal perbuatan. Gus Ikdam kemudian menceritakan kisah seorang ulama besar yang selalu berbuat baik dalam diam. Beliau tidak ingin dikenal atau dipuji, bahkan dalam beberapa kesempatan, beliau sengaja menyembunyikan amalannya agar tidak diketahui orang lain. Karena sejatinya, yang menilai amal kita bukan manusia, tetapi Allah, lanjutnya. Jamaah yang hadir tampak semakin larut dalam ceramah, banyak yang merasa tersentuh dan mulai merenungkan niat mereka dalam beribadah maupun berbuat baik kepada sesama. Di antara ribuan jamaah, ada yang meneteskan air mata, merasa tersindir oleh kata-kata tersebut. Tidak sedikit yang selama ini mungkin berbuat baik hanya untuk mendapatkan pengakuan, dan malam ini mereka mendapatkan tamparan lembut untuk kembali meluruskan niat. Di sudut lain, Pak Jokowi tetap tenang,
namun di matanya terpancar kesan mendalam dari setiap kalimat yang disampaikan. Ceramah Gus Ikdam semakin terasa mendalam ketika beliau mengingatkan bahwa keikhlasan akan mendatangkan ketenangan hati. Ketika kita berbuat baik tanpa mengharap balasan dari manusia, hati kita akan jauh lebih tenang, katanya. Karena kita tahu, balasan terbaik hanya datang dari Allah. Pesan ini menjadi pengingat bagi semua yang hadir bahwa keikhlasan bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga sesuatu yang harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ceramah mendekati puncaknya, tiba-tiba Gus Ikdam menghentikan pembicaraannya sejenak. Beliau tersenyum dan melihat ke arah jamaah, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Saya merasa ada sosok istimewa yang hadir di tengah kita malam ini, ujarnya. Suasana yang semula tenang mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Jamaah mulai saling berpandangan, bertanya-tanya siapa yang dimaksud oleh beliau. Pak Jokowi yang sejak awal tidak ingin menonjolkan diri hanya tersenyum kecil, menyadari bahwa dirinya mungkin telah diketahui oleh sang penceramah. Gus Ikdam kemudian melanjutkan, saya tidak akan menyebut nama, karena saya yakin beliau hadir di sini dengan niat tulus untuk mencari ilmu, bukan untuk mendapatkan sorotan. Kalimat ini membuat suasana semakin syahdu, banyak yang mulai menyadari siapa sosok yang dimaksud. Meskipun tidak ada penyebutan nama, kehadiran Pak Jokowi semakin terasa di antara jamaah. Beberapa orang yang duduk di dekatnya mulai tersenyum, bangga bahwa mantan pemimpin mereka tetap rendah hati dan mau duduk bersama rakyat dalam majelis ilmu. Namun, tidak ada yang berusaha mendekatinya atau mengganggu konsentrasinya, karena semua memahami bahwa ini adalah momen spiritual yang harus dihormati. Gus Ikdam kemudian melanjutkan ceramahnya dengan menegaskan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang tetap rendah hati dan mau mendengarkan nasihat. Kekuasaan itu hanya sementara, tapi amal kebaikan akan abadi, katanya. Pak Jokowi yang mendengar ini tampak semakin serius, seolah menyerap setiap kata yang diucapkan. Pengajian malam itu semakin terasa istimewa. Bukan hanya karena kehadiran seorang mantan presiden, tetapi karena pesan-pesan yang disampaikan benar-benar menggugah hati. Semua yang hadir merasa mendapatkan pelajaran berharga, baik dari ceramah Gus Ikdam maupun dari sikap rendah hati Pak Jokowi yang memilih hadir sebagai jamaah biasa, tanpa ingin diperlakukan istimewa. Setelah lebih dari 1 jam memberikan tausiah, Gus Ikdam mulai mengakhiri ceramahnya dengan pesan refleksi. Beliau mengajak setiap jamaah untuk merenungkan kembali niat dan tujuan hidup mereka. Kita semua akan kembali kepada Allah, katanya. Apa yang kita bawa nanti bukan harta, bukan jabatan, tetapi amal dan ketulusan hati. Pak Jokowi menundukkan kepala, merenungkan setiap kata yang disampaikan. Sebagai seseorang yang telah melalui berbagai fase kehidupan, beliau memahami bahwa pada akhirnya yang tersisa adalah kebaikan yang telah diperbuat. Tidak ada lagi sorotan kamera, tidak ada lagi protokol, hanya seorang manusia yang ingin memperbaiki diri di hadapan Tuhannya. Jamaah di sekitar juga tampak tersentuh. Beberapa orang mulai menitikkan air mata, merasa bahwa ceramah ini benar-benar menohok hati mereka. Ada yang teringat akan kesalahan di masa lalu, ada yang merasa harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan ada pula yang tersadar bahwa hidup ini harus lebih diisi dengan amal kebaikan. Gus Ikdam kemudian memimpin doa bersama, meminta agar semua yang hadir diberikan hati yang bersih dan niat yang lurus. Suara doa menggema di seluruh lapangan, menciptakan suasana yang begitu syahdu. Malam itu, pengajian bukan hanya sekadar acara keagamaan, tetapi juga menjadi ajang muhasabah bagi setiap orang yang hadir. Saat doa berakhir, suasana masih terasa hening. Tidak ada yang buru-buru beranjak, seolah masih ingin menikmati ketenangan yang didapat dari ceramah malam itu. Pak Jokowi juga tetap duduk di tempatnya, menikmati momen tersebut dengan penuh ketenangan. Malam ini adalah malam yang penuh makna, bukan hanya bagi beliau, tetapi juga bagi seluruh jamaah yang hadir. Setelah pengajian selesai, jamaah mulai beranjak perlahan dari tempat mereka. Namun, tidak seperti biasanya, tidak ada kerumunan yang berusaha mendekati Pak Jokowi. Semua orang seolah memahami bahwa beliau ingin tetap berada dalam suasana tenang, tanpa gangguan atau sorotan berlebihan. Dengan langkah perlahan, beliau mulai meninggalkan lokasi, masih dengan senyuman khasnya. Beberapa orang yang mengenalinya hanya memberikan salam dan anggukan hormat, tanpa berusaha menarik perhatian lebih. Beliau membalas dengan ramah, menunjukkan betapa dirinya tetap menjadi sosok yang dekat dengan rakyat. Panitia yang menyadari kehadiran beliau dari awal hanya tersenyum, merasa bangga bahwa acara ini dihadiri oleh sosok yang begitu dihormati. Mereka tidak mengumumkan kehadiran beliau kepada publik, karena mereka tahu bahwa beliau datang sebagai jamaah biasa, bukan sebagai mantan presiden yang ingin diperlakukan berbeda. Ketika akhirnya beliau masuk ke dalam mobilnya dan mulai meninggalkan lokasi, beberapa orang masih menatap dengan penuh rasa hormat. Tidak ada tepuk tangan,
Tidak ada sorakan, hanya doa dalam hati agar beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Malam itu, pengajian akbar di kota Solo bukan hanya menjadi ajang menuntut ilmu, tetapi juga menjadi momen yang akan dikenang oleh semua yang hadir. Kehadiran Pak Jokowi tanpa pengawalan ketat, tanpa sorotan media, menjadi bukti bahwa kesederhanaan dan ketulusan adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Setelah kepergian Pak Jokowi dari lokasi pengajian, suasana masih terasa penuh makna. Jamaah yang hadir malam itu tidak hanya mendapatkan ilmu dari ceramah Gus Ikdam, tetapi juga sebuah pelajaran nyata tentang kerendahan hati dari sosok mantan pemimpin negara. Banyak dari mereka yang berbincang dalam perjalanan pulang, membahas bagaimana seorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi di negeri ini tetap memilih untuk duduk bersama rakyat dalam sebuah majelis ilmu tanpa protokol resmi. Panitia yang sejak awal menyadari kehadiran beliau merasa bersyukur karena semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada keributan, tidak ada gangguan, hanya kehusyukan yang tetap terjaga sepanjang acara. Mereka saling bertukar cerita tentang bagaimana Pak Jokowi datang dengan sederhana, duduk bersama jamaah tanpa menuntut perlakuan khusus, dan pulang tanpa perlu disambut dengan kemeriahan. Semua yang terjadi malam itu menjadi pelajaran tersendiri bagi mereka. Di kalangan jamaah, banyak yang merasakan motivasi baru untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ceramah Gus Ikdam yang menyentuh hati, ditambah dengan contoh nyata dari seorang pemimpin yang tetap rendah hati, menjadi kombinasi yang luar biasa. Tidak sedikit yang berjanji dalam hati untuk lebih sering menghadiri majelis ilmu, menyadari bahwa keberkahan datang dari ilmu yang bermanfaat dan ketulusan dalam beribadah. Seorang pemuda yang menghadiri pengajian itu berkata kepada temannya, "Jikalau seorang mantan presiden saja masih merasa butuh ilmu agama, bagaimana dengan kita?" Kalimat sederhana itu menyentuh banyak orang, mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Semua harus terus belajar, terus mencari pencerahan, karena perjalanan spiritual tidak pernah berakhir selama masih hidup di dunia. Malam itu, kehadiran Pak Jokowi bukan sekadar sebuah kejutan, tetapi juga menjadi simbol bahwa dalam mencari ilmu, semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya hanya karena jabatan atau kekayaan, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Keesokan harinya, berita tentang pengajian akbar di Solo mulai tersebar luas, terutama di media sosial. Banyak jamaah yang membagikan pengalaman mereka, menceritakan betapa syahdunya suasana saat Gus Ikdam menyampaikan ceramah. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika beberapa orang mulai mengunggah cerita tentang kehadiran Pak Jokowi di tengah-tengah mereka. Foto-foto yang diambil secara diam-diam menunjukkan beliau duduk di antara jamaah dengan sederhana, tanpa pengawalan ketat atau tempat khusus. Komentar dari netizen pun beragam, sebagian besar merasa kagum dengan sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh mantan presiden mereka. Benar-benar pemimpin yang patut dicontoh, tulis seseorang di kolom komentar. Namun, ada juga yang mempertanyakan mengapa tidak ada liputan resmi tentang kehadiran beliau di acara tersebut. Beberapa orang yang hadir di pengajian kemudian memberikan klarifikasi bahwa Pak Jokowi memang datang dengan niat pribadi, bukan sebagai bagian dari agenda politik atau pencitraan. Hal ini semakin membuat banyak orang respek terhadap beliau, karena menunjukkan bahwa niatnya benar-benar murni untuk mencari ilmu. Di sisi lain, banyak yang merasa terinspirasi untuk lebih sering menghadiri pengajian dan mendalami ilmu agama. Beberapa influencer dan tokoh masyarakat turut membagikan cerita tersebut, mengajak masyarakat untuk tidak melupakan pentingnya majelis ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari pengajian ini begitu besar, tidak hanya bagi mereka yang hadir secara langsung, tetapi juga bagi banyak orang yang membaca kisahnya di media sosial. Pesan utama yang tersampaikan adalah bahwa ilmu agama harus menjadi bagian dari setiap individu, tanpa memandang status sosial atau jabatan yang dimiliki. Di tempat lain, Pak Jokowi duduk di ruang kerjanya, merenungkan kembali apa yang ia alami di pengajian semalam. Ada banyak hal yang ia pikirkan, mulai dari isi ceramah Gus Ikdam hingga bagaimana respon masyarakat terhadap kehadirannya. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur bisa menghadiri majelis ilmu itu tanpa ada gangguan atau perhatian berlebihan. Sebagai seseorang yang telah melalui berbagai tantangan dalam hidup, beliau semakin menyadari bahwa di akhir perjalanan, semua manusia akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun selain amal mereka. Jabatan, kekayaan, dan popularitas tidak akan berarti apa-apa jika tidak digunakan untuk kebaikan. Pengajian malam itu benar-benar memberikan ketenangan bagi hatinya, seolah menjadi pengingat bahwa hidup harus terus diisi dengan kebajikan dan ketulusan. Beliau juga merenungkan betapa pentingnya pemimpin untuk tetap dekat dengan rakyat, bukan hanya dalam urusan politik, tetapi juga dalam urusan spiritual. Seorang pemimpin harus selalu ingat bahwa dia hanya hamba Allah seperti yang lainnya, gumamnya dalam hati. Kata-kata Gus Ikdam tentang keikhlasan dan kesabaran kembali terngiang di telinganya, semakin memperkuat tekadnya untuk tetap hidup dalam kesederhanaan.
Sambil menikmati secangkir teh, beliau membuka ponselnya dan melihat beberapa berita tentang pengajian semalam. Melihat bagaimana masyarakat begitu terinspirasi oleh acara itu, beliau merasa bahagia. Tidak ada yang lebih berharga dari melihat rakyatnya mendapatkan pencerahan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hatinya, beliau berdoa agar tetap diberikan kesempatan untuk terus berbuat baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Pengajian semalam bukanlah sekadar acara biasa, tetapi menjadi momen refleksi yang akan selalu beliau ingat sepanjang hidupnya. Kisah tentang kehadiran Pak Jokowi di pengajian tersebut memberikan dampak besar, terutama bagi generasi muda. Banyak anak muda yang selama ini jarang menghadiri majelis ilmu mulai merasa tertarik untuk mengikuti pengajian. Mereka melihat bahwa jika seorang mantan presiden saja masih merasa perlu belajar, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mencari ilmu. Pesan-pesan dari ceramah Gus Ikdam juga semakin menyebar luas, memberikan pengaruh positif bagi banyak orang. Tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya tetap rendah hati dalam hidup. Generasi muda yang sering terjebak dalam budaya instan dan pencitraan mulai memahami bahwa kehidupan sejati bukanlah tentang popularitas atau harta, tetapi tentang seberapa bermanfaat kita bagi orang lain. Beberapa komunitas pemuda di Solo mulai merencanakan untuk mengadakan kajian rutin, terinspirasi oleh pengajian akbar tersebut. Sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar sesuatu yang didatangi sesekali. Kesadaran ini menjadi efek domino yang tidak terduga dari sebuah pengajian yang pada awalnya hanya dihadiri oleh mereka yang benar-benar mencari ilmu. Gus Ikdam sendiri merasa bersyukur karena ceramahnya bisa memberikan dampak yang begitu besar. Beliau menyadari bahwa dakwah bukan hanya tentang berbicara di atas panggung, tetapi juga tentang bagaimana pesannya bisa terus hidup di hati masyarakat. Malam itu telah menjadi sejarah, bukan hanya bagi beliau, tetapi juga bagi semua yang hadir. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang pengajian akbar di Solo tetap dikenang oleh banyak orang. Malam itu telah menjadi sejarah, bukan hanya bagi beliau, tetapi juga bagi semua yang hadir. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang pengajian akbar di Solo tetap dikenang oleh banyak orang. Bukan hanya karena ceramah yang disampaikan, tetapi juga karena contoh nyata dari seorang pemimpin yang tetap memilih jalan kesederhanaan. Pak Jokowi mungkin tidak lagi menjabat, tetapi sikapnya malam itu menjadi bukti bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang tetap dekat dengan rakyatnya, kapanpun dan dimanapun. Seiring berjalannya waktu, pengajian akbar yang diadakan di Solo tetap menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Banyak orang yang membagikan pengalaman mereka, bukan hanya tentang tausiah yang disampaikan oleh Gus Ikdam, tetapi juga tentang bagaimana malam itu memberikan pelajaran hidup yang begitu dalam. Di beberapa majelis ilmu lainnya, kisah tentang kehadiran Pak Jokowi di tengah-tengah jamaah terus diceritakan. Para ustaz dan penceramah lainnya menjadikan ini sebagai contoh bahwa tidak ada batasan bagi siapapun dalam mencari ilmu. Jika seorang mantan presiden saja masih haus akan ilmu agama, maka kita yang masih biasa-biasa saja seharusnya lebih giat dalam menuntut ilmu, kata seorang ustaz dalam salah satu kajiannya. Banyak orang yang mulai berpikir ulang tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Ada yang menyadari bahwa mereka selama ini terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga melupakan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Pengajian akbar di Solo telah membuka mata banyak orang bahwa ilmu agama adalah kebutuhan yang harus selalu diutamakan. Tak hanya itu, beberapa komunitas dan organisasi Islam mulai mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang disampaikan oleh Gus Ikdam. Mereka mendalami lebih lanjut mengenai keikhlasan, kesabaran, dan kesederhanaan. Setiap kata yang diucapkan dalam pengajian malam itu terasa semakin relevan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di era modern ini. Pada akhirnya, pengajian ini bukan hanya sekadar acara rutin, tetapi telah menjadi titik balik bagi banyak orang. Sebuah momen yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pengajian akbar yang begitu berkesan, Gus Ikdam kembali ke kediamannya dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa ceramah yang disampaikannya malam itu akan memberikan dampak yang begitu besar. Dalam hatinya, ia merasa semakin yakin bahwa dakwah bukan hanya tentang berbicara di atas mimbar, tetapi tentang bagaimana pesan yang disampaikan bisa benar-benar mengubah hati manusia. Di hari-hari berikutnya, beliau mendapatkan banyak undangan untuk mengisi pengajian di berbagai tempat. Banyak yang ingin merasakan kembali ketenangan dan kedamaian yang mereka dapatkan dari tausiahnya. Namun, Gus Ikdam tetap berhati-hati dalam menerima undangan, karena beliau tidak ingin dakwahnya hanya menjadi formalitas tanpa makna. Beliau juga menerima banyak pesan dari jamaah yang merasa terinspirasi oleh ceramahnya. Ada yang bercerita bahwa mereka mulai lebih ikhlas dalam bekerja, ada yang merasa lebih sabar dalam menghadapi cobaan, dan ada pula yang mulai lebih rutin menghadiri majelis ilmu. Setiap pesan yang diterimanya semakin menguatkan keyakinannya bahwa dakwah harus dilakukan dengan hati yang tulus.
Dalam sebuah kesempatan, Gus Ikdam berbicara kepada santri-santrinya tentang pentingnya amanah dalam berdakwah. Ketika kita berbicara tentang agama, kita harus benar-benar meyakini dan mengamalkan apa yang kita sampaikan, katanya. Karena ilmu tanpa amal hanyalah omong kosong. Pameran Akbar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Solo menjadi salah satu agenda keagamaan terbesar tahun ini. Persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari dengan harapan acara ini dapat menjadi ajang silaturahmi sekaligus menambah keimanan masyarakat. Para ulama terkemuka diundang untuk memberikan tausiah, termasuk Gus Ikdam, seorang pendakwah yang semakin dikenal karena ceramahnya yang menyentuh hati. Masyarakat Solo, yang dikenal religius dan antusias terhadap pengajian, sangat menantikan acara ini. Mereka berharap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berkah dari kebersamaan dalam majelis ilmu. Pemerintah Kota Solo telah mengatur segala kebutuhan agar pengajian berjalan lancar dan hikmat. Lapangan besar yang menjadi lokasi utama pengajian telah dipersiapkan dengan matang. Panggung megah berdiri di tengah, lengkap dengan sistem suara yang jernih agar tausiah dapat didengar oleh seluruh jamaah. Ribuan kursi telah disusun rapi, meskipun sebagian besar masyarakat lebih memilih duduk di tikar yang mereka bawa sendiri. Panitia juga bekerja keras memastikan kenyamanan peserta, mulai dari penyediaan air minum, tenaga medis, hingga keamanan yang siaga di berbagai titik. Informasi mengenai acara ini tersebar luas melalui berbagai media sosial dan pengumuman di masjid-masjid. Tidak hanya warga Solo, banyak juga masyarakat dari luar kota yang berbondong-bondong datang untuk menghadiri pengajian ini. Keistimewaan acara ini semakin terasa karena Gus Ikdam, yang selama ini dikenal aktif berdakwah dengan gaya khasnya, akan menjadi penceramah utama. Banyak orang berharap mendapatkan nasihat berharga dari beliau, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan tema yang diangkat tentang ketenangan hati dan kebersihan jiwa, pengajian ini menjadi daya tarik bagi berbagai kalangan. Semakin mendekati hari pelaksanaan, panitia semakin disibukkan dengan berbagai persiapan akhir. Mereka memastikan bahwa segala aspek teknis telah siap, mulai dari tata panggung, sistem penerangan, hingga jalur masuk dan keluar agar tidak terjadi kepadatan berlebih. Relawan yang terlibat juga mendapatkan pengarahan mengenai tugas masing-masing agar acara berjalan tertib. Di berbagai sudut kota, spanduk besar bertuliskan pengajian Akbar bersama Gus Ikdam terlihat menghiasi jalanan, mengingatkan masyarakat akan momen yang tidak boleh dilewatkan. Hari yang dinanti akhirnya tiba, dan sejak pagi hari, jamaah sudah mulai berdatangan ke lokasi acara. Mereka datang dengan penuh semangat, membawa keluarga dan teman-teman untuk bersama-sama mendengarkan tausiah. Beberapa bahkan datang sejak subuh untuk mendapatkan tempat terbaik. Jalanan menuju lokasi dipenuhi oleh kendaraan yang bergerak perlahan, sementara petugas keamanan dan panitia sibuk mengatur lalu lintas agar tetap terkendali. Dengan penuh antusiasme, masyarakat menunggu kehadiran Gus Ikdam yang akan menyampaikan ceramahnya dalam acara penuh keberkahan ini. Sejak pagi, suasana di lokasi pengajian semakin ramai dengan kedatangan jamaah dari berbagai daerah. Setiap sudut lapangan telah dipenuhi oleh mereka yang datang dengan penuh harapan, menunggu kehadiran Gus Ikdam. Semakin siang, jumlah orang yang datang semakin bertambah, membuat panitia harus bekerja lebih keras untuk menjaga ketertiban. Para santri dan jamaah yang mengenakan pakaian putih tampak duduk dengan tertib, membaca zikir dan salawat sambil menanti ceramah dimulai. Meski cuaca cukup panas, antusiasme mereka tak berkurang sedikit pun. Di tengah suasana yang semakin padat, beberapa panitia mulai memberikan informasi bahwa Gus Ikdam akan segera tiba. Mendengar kabar tersebut, para jamaah semakin bersemangat. Mereka berharap bisa melihat langsung sosok pendakwah yang selama ini hanya mereka dengar melalui rekaman ceramah di media sosial. Para santri yang sudah terbiasa mendengar tausiah beliau pun merasa tidak sabar untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan. Kehadiran Gus Ikdam menjadi magnet utama acara ini, membuat ribuan pasang mata tertuju ke arah panggung utama. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan perlahan memasuki area pengajian. Sorak-sorai takbir dan salawat terdengar dari jamaah yang melihat kedatangan Gus Ikdam. Dengan penuh ketenangan, beliau turun dari mobil dan langsung disambut oleh panitia serta beberapa ulama setempat. Wajah beliau tampak berseri, memberikan salam kepada setiap orang yang menyambutnya. Dalam kesederhanaannya, Gus Ikdam tetap rendah hati, menyalami satu persatu panitia serta masyarakat yang berada di dekatnya. Langkah demi langkah, beliau menuju panggung utama, melewati lautan manusia yang penuh semangat. Setiap gerakan beliau disambut dengan penuh penghormatan oleh jamaah yang hadir. Suasana yang awalnya riuh perlahan berubah menjadi hening ketika beliau menaiki panggung. Semua orang tampak siap untuk mendengarkan ceramah yang akan disampaikan. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Gus Ikdam memulai dengan salam dan doa pembuka, menandakan bahwa pengajian telah resmi dimulai.
masyarakat yang hadir merasakan ketenangan mendalam saat Gus Ikdam mulai berbicara. Gaya penyampaian beliau yang santai tetapi penuh makna membuat setiap kata yang diucapkan mudah dicerna. Dengan penuh perhatian, jamaah menyimak ceramah yang diberikan, berharap mendapatkan hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengajian yang sudah lama dinanti akhirnya berlangsung, memberikan nuansa spiritual yang begitu mendalam bagi setiap orang yang hadir. Sejak pagi buta, masyarakat sudah mulai memadati lapangan tempat pengajian akan berlangsung. Beberapa keluarga datang bersama, membawa perlengkapan sederhana seperti tikar dan bekal makanan untuk bertahan sepanjang acara. Tidak sedikit pula yang datang dalam rombongan besar dari desa-desa sekitar, menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Suasana penuh kebersamaan terasa begitu kuat, mencerminkan semangat keagamaan yang tinggi di kalangan masyarakat Solo. Pihak panitia yang telah bersiap sejak subuh memastikan bahwa semua peserta mendapatkan tempat yang nyaman. Mereka mengerahkan jamaah ke berbagai area yang telah disediakan, memastikan tidak ada kerumunan berlebih di satu titik. Para petugas keamanan juga disiagakan untuk mengatur arus masuk dan keluar, menghindari kemungkinan terjadi kepadatan yang berlebihan. Meskipun jumlah jamaah yang datang melebihi perkiraan, acara tetap berlangsung dengan tertib berkat kerja keras panitia dan relawan yang bertugas. Semakin mendekati waktu ceramah, suara salawat dan zikir semakin menggema di seluruh area. Jamaah yang hadir tampak khusyuk dalam doa mereka, menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Beberapa orang terlihat membawa kitab kecil untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan disampaikan dalam tausiah. Mereka ingin memastikan bahwa setiap nasihat dari Gus Ikdam bisa diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sudut lain lapangan, pedagang kecil yang menjual air minum dan makanan ringan turut merasakan berkah dari acara ini. Mereka melayani jamaah dengan penuh semangat, menyadari bahwa pengajian ini bukan hanya menjadi ladang ilmu, tetapi juga kesempatan untuk mencari rezeki. Beberapa dari mereka bahkan menyempatkan diri untuk ikut mendengarkan ceramah dari kejauhan, menunjukkan bahwa semangat keagamaan menyentuh semua kalangan. Saat waktu yang dinanti tiba, seluruh jamaah yang memenuhi lapangan bersiap untuk menyambut Gus Ikdam di atas panggung. Dengan wajah penuh harap, mereka menunggu setiap kata yang akan disampaikan. Tidak ada suara yang mengganggu, hanya kesunyian yang dipenuhi dengan ketenangan dan keikhlasan untuk menerima ilmu. Acara pengajian akbar ini benar-benar menjadi momen yang berharga bagi masyarakat Solo dan sekitarnya. Di tengah lautan manusia yang memenuhi lapangan pengajian, seorang pria sederhana dengan kemeja putih dan celana panjang hitam berjalan perlahan di antara jamaah. Tidak banyak yang memperhatikannya, karena semua mata tertuju pada panggung tempat Gus Ikdam akan menyampaikan ceramahnya. Pria itu mengenakan peci hitam dan sesekali tersenyum ketika melewati kelompok-kelompok jamaah yang duduk di tikar mereka. Tidak ada pengawalan ketat, tidak ada atribut yang mencolok, hanya kesederhanaan yang melekat pada dirinya. Pria itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau datang tanpa pengumuman resmi, memilih untuk menjadi bagian dari jamaah tanpa menonjolkan diri. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sejak lama, Pak Jokowi memang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan selalu ingin merasakan atmosfer keagamaan secara langsung. Dalam kesederhanaannya, beliau hanya ingin duduk bersama masyarakat, mendengarkan tausiah tanpa perlakuan istimewa. Saat beliau berjalan di antara jamaah, beberapa orang mulai menyadari kehadirannya. Bisik-bisik kecil terdengar, namun tidak ada yang berani mengganggu karena melihat kesungguhannya dalam mengikuti acara. Sebagian besar jamaah memilih untuk tetap fokus pada pengajian, menghormati keinginan beliau untuk berbaur tanpa gangguan. Panitia yang menyadari kehadiran mantan presiden ini juga tetap menjaga suasana agar tetap kondusif, memastikan tidak ada yang berlebihan dalam menyambutnya. Pak Jokowi akhirnya menemukan tempat di salah satu sudut lapangan, di antara masyarakat biasa. Beliau duduk bersila di atas tikar yang telah disediakan oleh seorang jamaah yang kebetulan mengenalinya. Dengan rendah hati, beliau mengucapkan terima kasih dan segera menyesuaikan diri dengan suasana sekitar. Tidak ada gestur yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang tokoh besar, hanya seorang warga negara yang ingin mendapatkan ilmu agama seperti yang lain. Ketika Gus Ikdam mulai menyampaikan ceramahnya, Pak Jokowi tampak khusyuk mendengarkan. Wajahnya mencerminkan ketenangan, menunjukkan bahwa kehadirannya di tempat ini bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar didasari oleh keinginan untuk mendapatkan manfaat dari pengajian. Tidak ada kamera yang menyorotnya, tidak ada panggilan kehormatan yang diberikan kepadanya. Hanya ada seorang pria sederhana yang duduk di tengah-tengah rakyatnya, menikmati kebersamaan dalam ibadah dan ilmu. Di tengah ribuan jamaah yang hadir, kehadiran Pak Jokowi tidak langsung menarik perhatian besar. Meskipun beberapa orang mulai menyadarinya, suasana tetap tenang. Beliau memilih duduk di barisan belakang, tidak ingin mengganggu fokus utama acara.
Seseorang di sebelahnya sempat menyapa, dan dengan senyum khasnya, beliau membalas dengan hangat. Percakapan ringan pun terjadi, menunjukkan betapa mudahnya beliau membaur dengan masyarakat tanpa sekat. Seorang pria parubaya yang duduk di sampingnya mulai berbicara, menanyakan apakah beliau datang sendirian atau bersama rombongan. Pak Jokowi hanya tersenyum dan menjawab dengan singkat bahwa dirinya ingin mengikuti pengajian seperti jamaah lainnya. Orang di sebelahnya tampak terkejut tetapi tetap menjaga sikap, memahami bahwa mantan presiden ini tidak ingin mendapatkan perlakuan khusus. Percakapan mereka pun berlanjut, membahas isi ceramah yang sedang berlangsung, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Di antara para jamaah, ada seorang ibu yang tanpa sengaja melihat wajah beliau dengan lebih jelas. Matanya membelalak, lalu berbisik kepada suaminya, memastikan apakah orang yang duduk tak jauh dari mereka benar-benar Pak Jokowi. Sang suami, yang awalnya ragu, akhirnya mengangguk pelan. Meski ingin menyapanya, mereka memilih untuk tetap diam, menghormati suasana pengajian yang sedang berlangsung. Namun, di hati mereka, ada rasa bangga bahwa seorang pemimpin seperti Pak Jokowi masih mau duduk bersama rakyatnya dalam acara keagamaan seperti ini. Semakin lama, semakin banyak yang mulai menyadari keberadaannya. Namun, alih-alih menciptakan keramaian atau kegaduhan, justru hal ini menambah rasa hormat di hati para jamaah. Mereka melihat sosok seorang pemimpin yang tetap rendah hati meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. Tidak ada protokol yang menghalangi, tidak ada jarak antara dirinya dan rakyat. Kehadirannya seolah menjadi pesan tersendiri bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang tetap hadir di tengah masyarakat, tidak hanya saat berkuasa, tetapi juga setelahnya. Pak Jokowi tetap berada di tempatnya hingga sesi pertama ceramah selesai. Beliau tidak menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan lokasi lebih awal, menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti setiap rangkaian acara. Jamaah di sekitarnya pun semakin merasa nyaman, menyadari bahwa kehadiran beliau bukan untuk mencari perhatian, melainkan benar-benar ingin merasakan kebersamaan dalam majelis ilmu. Sikapnya yang tetap rendah hati membuat banyak orang semakin menghormatinya, tanpa perlu kata-kata atau sorotan media. Seiring dengan semakin padatnya jamaah yang hadir, suasana pengajian semakin terasa hikmat. Di atas panggung, Gus Ikdam berdiri dengan penuh wibawa, menyapu pandangan ke seluruh jamaah yang datang dengan niat mencari ilmu. Mikrofon telah disiapkan, dan suara lantunan salawat menggema di seluruh area, menciptakan ketenangan yang menyejukkan hati. Jamaah duduk bersila dengan rapi, sebagian masih berzikir dalam hati, sementara yang lain menyiapkan buku catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan dalam ceramah nanti. Di antara kerumunan, terlihat wajah-wajah penuh harap, menunggu ilmu yang akan disampaikan oleh Gus Ikdam. Tidak ada suara gaduh, hanya desiran angin dan suara perlahan dari mereka yang membaca doa dalam hati. Bahkan anak-anak kecil yang ikut bersama orang tua mereka tampak tenang, seolah ikut larut dalam suasana penuh ketenangan ini. Cahaya lampu dari panggung menerangi area utama, menciptakan nuansa yang semakin menambah kehusyukan acara. Ketika Gus Ikdam mulai berbicara, suasana semakin hening. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan memiliki daya tarik tersendiri, membuat setiap jamaah terfokus penuh pada apa yang disampaikan. Beliau memulai dengan mengingatkan pentingnya niat dalam menghadiri majelis ilmu. Dengan bahasa yang mudah dipahami, beliau menjelaskan bahwa kehadiran di pengajian bukan sekadar untuk mendengarkan ceramah, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan pencerahan dalam kehidupan. Di sudut lapangan, Pak Jokowi duduk dengan sikap penuh perhatian. Beliau mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk tanda memahami isi ceramah. Meskipun beliau adalah seorang tokoh besar yang telah banyak berbicara di hadapan masyarakat, di majelis ilmu ini beliau hadir sebagai seorang murid, seorang manusia yang juga membutuhkan nasihat agama. Kesungguhannya dalam mendengarkan semakin menegaskan betapa pentingnya pengajian ini bagi siapa saja, tanpa memandang status atau jabatan. Saat Gus Ikdam melanjutkan tausiahnya tentang kesabaran dan ketulusan dalam menjalani kehidupan, suasana semakin syahdu. Beberapa jamaah tampak mengusap mata, terharu dengan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Tidak sedikit yang merasa bahwa ceramah ini seolah berbicara langsung kepada mereka, memberikan jawaban atas keresahan yang selama ini mereka rasakan. Pengajian akbar ini benar-benar menjadi momen refleksi diri bagi setiap orang yang hadir. Dengan suara yang tenang namun penuh makna, Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya. Beliau mulai membahas tentang makna kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Seringkali kita mengeluh ketika menghadapi kesulitan, ujarnya, padahal setiap cobaan yang datang adalah cara Allah menguatkan kita. Kata-katanya begitu sederhana, namun menusuk ke dalam hati setiap pendengarnya. Banyak jamaah yang terdiam, seolah sedang merenungkan makna dari setiap kalimat yang disampaikan. Beliau melanjutkan dengan mengisahkan bagaimana para nabi dan ulama terdahulu menghadapi cobaan dengan keteguhan hati.
Lihatlah Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit bertahun-tahun, tetapi beliau tetap bersabar. Lihatlah Nabi Yusuf yang difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi tetap teguh dalam keimanan. Begitulah kita seharusnya bersikap ketika menghadapi ujian dalam hidup, katanya dengan penuh keyakinan. Kisah-kisah ini membuat banyak jamaah semakin tenggelam dalam ceramah, merasa bahwa mereka juga bisa belajar dari teladan tersebut. Pak Jokowi yang duduk di antara jamaah terlihat semakin serius menyimak. Sesekali beliau mengusap dagunya, tanpa merenungkan setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Sebagai seseorang yang telah menghadapi banyak ujian dalam kepemimpinannya, beliau tentu bisa memahami bahwa kesabaran adalah kunci dalam menjalani hidup. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, hanya ketenangan yang menunjukkan bahwa ceramah ini benar-benar memberikan kesan mendalam baginya. Gus Ikdam kemudian mengingatkan bahwa kesabaran harus diiringi dengan keikhlasan. Jika kita berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan pujian, maka itu bukanlah keikhlasan. Tapi jika kita berbuat baik tanpa mengharap imbalan dari manusia, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih besar, ujarnya. Kalimat ini membuat beberapa jamaah menundukkan kepala, merenungi apakah selama ini mereka sudah ikhlas dalam berbuat baik atau masih mengharapkan pengakuan dari orang lain. Ceramah ini benar-benar menyentuh hati setiap orang yang hadir. Tidak hanya memberikan pencerahan, tetapi juga menjadi pengingat bagi mereka untuk memperbaiki diri. Banyak yang merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa mereka, seolah Allah telah mengirimkan Gus Ikdam untuk menyampaikan nasihat yang mereka butuhkan. Malam itu, pengajian tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin mencari ilmu, tetapi juga menjadi ladang bagi mereka untuk menemukan ketenangan hati. Seiring berjalannya pengajian, beberapa panitia mulai menyadari bahwa ada sosok istimewa di antara jamaah. Mereka berbisik satu sama lain, memastikan apakah benar yang mereka lihat adalah Pak Jokowi. Namun, mereka tetap menjaga suasana tetap kondusif, tidak ingin membuat kegaduhan di tengah jalannya ceramah. Sebagian dari mereka memilih untuk tetap fokus pada acara, sementara yang lain mulai mengatur strategi agar mantan presiden tetap merasa nyaman selama berada di lokasi. Sementara itu, beberapa jamaah di sekitar Pak Jokowi semakin yakin bahwa sosok di samping mereka adalah pemimpin yang pernah memimpin negeri ini. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga ketenangan, tidak ingin merusak suasana khusyuk yang telah terbangun. Ada rasa bangga di hati mereka, tetapi lebih dari itu, mereka merasa tersentuh melihat bahwa seorang mantan presiden masih mau duduk bersama mereka dalam majelis ilmu tanpa perlakuan istimewa. Di atas panggung, Gus Ikdam yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam berdakwah mulai menyadari suasana yang sedikit berbeda. Meskipun beliau tidak langsung menyebutkan nama, tetapi dalam beberapa kesempatan beliau memberikan pesan yang terasa lebih luas cakupannya, seolah berbicara kepada seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah yang tetap rendah hati, yang tetap mau mendengarkan rakyatnya meskipun telah mencapai puncak kekuasaan, katanya. Pak Jokowi yang mendengar kalimat tersebut hanya tersenyum kecil. Beliau memahami bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang memegang jabatan, tetapi juga tentang bagaimana tetap dekat dengan masyarakat bahkan setelah masa kepemimpinannya berakhir. Tidak ada yang perlu dibanggakan secara berlebihan, karena yang terpenting adalah bagaimana meninggalkan warisan kebaikan bagi generasi mendatang. Malam itu, kehadiran Pak Jokowi di pengajian benar-benar menjadi kejutan yang tidak disangka-sangka. Tidak ada agenda resmi, tidak ada panggilan kehormatan, hanya seorang mantan pemimpin yang ingin duduk di antara rakyatnya, mencari ilmu dan ketenangan hati. Pengajian ini bukan hanya menjadi ajang menambah wawasan, tetapi juga menjadi momen yang penuh makna bagi semua yang hadir. Setelah membahas kesabaran dalam menghadapi ujian, Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan tema yang tak kalah penting, keikhlasan dalam berbuat baik. Suaranya yang lembut namun penuh ketegasan menggema di seluruh lapangan, membuat para jamaah semakin khusyuk mendengarkan. Seringkali kita berbuat baik, tapi dalam hati masih ada harapan untuk dipuji, ujarnya. Padahal, amal yang paling mulia adalah yang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin dipandang baik oleh manusia. Pak Jokowi yang duduk di tengah jamaah mendengarkan dengan saksama. Sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai pemimpin negara, tentu beliau paham betul bagaimana sulitnya menjaga niat agar tetap lurus. Banyak orang yang berbuat baik hanya demi citra atau popularitas, tetapi pesan yang disampaikan oleh Gus Ikdam malam ini mengingatkan kembali bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam segala amal perbuatan. Gus Ikdam kemudian menceritakan kisah seorang ulama besar yang selalu berbuat baik dalam diam. Beliau tidak ingin dikenal atau dipuji, bahkan dalam beberapa kesempatan, beliau sengaja menyembunyikan amalannya agar tidak diketahui orang lain. Karena sejatinya, yang menilai amal kita bukan manusia, tetapi Allah, lanjutnya. Jamaah yang hadir tampak semakin larut dalam ceramah, banyak yang merasa tersentuh dan mulai merenungkan niat mereka dalam beribadah maupun berbuat baik kepada sesama. Di antara ribuan jamaah,
Ada yang meneteskan air mata, merasa tersindir oleh kata-kata tersebut. Tidak sedikit yang selama ini mungkin berbuat baik hanya untuk mendapatkan pengakuan, dan malam ini mereka mendapatkan tamparan lembut untuk kembali meluruskan niat. Di sudut lain, Pak Jokowi tetap tenang, namun di matanya terpancar kesan mendalam dari setiap kalimat yang disampaikan. Ceramah Gus Ikdam semakin terasa mendalam ketika beliau mengingatkan bahwa keikhlasan akan mendatangkan ketenangan hati. Ketika kita berbuat baik tanpa mengharap balasan dari manusia, hati kita akan jauh lebih tenang, katanya. Karena kita tahu, balasan terbaik hanya datang dari Allah. Pesan ini menjadi pengingat bagi semua yang hadir bahwa keikhlasan bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga sesuatu yang harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ceramah mendekati puncaknya, tiba-tiba Gus Ikdam menghentikan pembicaraannya sejenak. Beliau tersenyum dan melihat ke arah jamaah, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Saya merasa ada sosok istimewa yang hadir di tengah kita malam ini, ujarnya. Suasana yang semula tenang mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Jamaah mulai saling berpandangan, bertanya-tanya siapa yang dimaksud oleh beliau. Pak Jokowi yang sejak awal tidak ingin menonjolkan diri hanya tersenyum kecil, menyadari bahwa dirinya mungkin telah diketahui oleh sang penceramah. Gus Ikdam kemudian melanjutkan, saya tidak akan menyebut nama, karena saya yakin beliau hadir di sini dengan niat tulus untuk mencari ilmu, bukan untuk mendapatkan sorotan. Kalimat ini membuat suasana semakin syahdu. Banyak yang mulai menyadari siapa sosok yang dimaksud. Meskipun tidak ada penyebutan nama, kehadiran Pak Jokowi semakin terasa di antara jamaah. Beberapa orang yang duduk di dekatnya mulai tersenyum, bangga bahwa mantan pemimpin mereka tetap rendah hati dan mau duduk bersama rakyat dalam majelis ilmu. Namun, tidak ada yang berusaha mendekatinya atau mengganggu konsentrasinya, karena semua memahami bahwa ini adalah momen spiritual yang harus dihormati. Gus Ikdam kemudian melanjutkan ceramahnya dengan menegaskan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang tetap rendah hati dan mau mendengarkan nasihat. Kekuasaan itu hanya sementara, tapi amal kebaikan akan abadi, katanya. Pak Jokowi yang mendengar ini tampak semakin serius, seolah menyerap setiap kata yang diucapkan. Pengajian malam itu semakin terasa istimewa. Bukan hanya karena kehadiran seorang mantan presiden, tetapi karena pesan-pesan yang disampaikan benar-benar menggugah hati. Semua yang hadir merasa mendapatkan pelajaran berharga, baik dari ceramah Gus Ikdam maupun dari sikap rendah hati Pak Jokowi yang memilih hadir sebagai jamaah biasa, tanpa ingin diperlakukan istimewa. Setelah lebih dari 1 jam memberikan tausiah, Gus Ikdam mulai mengakhiri ceramahnya dengan pesan refleksi. Beliau mengajak setiap jamaah untuk merenungkan kembali niat dan tujuan hidup mereka. Kita semua akan kembali kepada Allah, katanya. Apa yang kita bawa nanti bukan harta, bukan jabatan, tetapi amal dan ketulusan hati. Pak Jokowi menundukkan kepala, merenungkan setiap kata yang disampaikan. Sebagai seseorang yang telah melalui berbagai fase kehidupan, beliau memahami bahwa pada akhirnya yang tersisa adalah kebaikan yang telah diperbuat. Tidak ada lagi sorotan kamera, tidak ada lagi protokol, hanya seorang manusia yang ingin memperbaiki diri di hadapan Tuhannya. Jamaah di sekitar juga tampak tersentuh. Beberapa orang mulai menitikkan air mata, merasa bahwa ceramah ini benar-benar menohok hati mereka. Ada yang teringat akan kesalahan di masa lalu, ada yang merasa harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan ada pula yang tersadar bahwa hidup ini harus lebih diisi dengan amal kebaikan. Gus Ikdam kemudian memimpin doa bersama, meminta agar semua yang hadir diberikan hati yang bersih dan niat yang lurus. Suara doa menggema di seluruh lapangan, menciptakan suasana yang begitu syahdu. Malam itu, pengajian bukan hanya sekadar acara keagamaan, tetapi juga menjadi ajang muhasabah bagi setiap orang yang hadir. Saat doa berakhir, suasana masih terasa hening. Tidak ada yang buru-buru beranjak, seolah masih ingin menikmati ketenangan yang didapat dari ceramah malam itu. Pak Jokowi juga tetap duduk di tempatnya, menikmati momen tersebut dengan penuh ketenangan. Malam ini adalah malam yang penuh makna, bukan hanya bagi beliau, tetapi juga bagi seluruh jamaah yang hadir. Setelah pengajian selesai, jamaah mulai beranjak perlahan dari tempat mereka. Namun, tidak seperti biasanya, tidak ada kerumunan yang berusaha mendekati Pak Jokowi. Semua orang seolah memahami bahwa beliau ingin tetap berada dalam suasana tenang, tanpa gangguan atau sorotan berlebihan. Dengan langkah perlahan, beliau mulai meninggalkan lokasi, masih dengan senyuman khasnya. Beberapa orang yang mengenalinya hanya memberikan salam dan anggukan hormat, tanpa berusaha menarik perhatian lebih. Beliau membalas dengan ramah, menunjukkan betapa dirinya tetap menjadi sosok yang dekat dengan rakyat.